Hai Rek, yang lagi rame di media sosial ini tentang menantu Presiden Jokowi, Mbak Erina Gudono. Itu kan habis melahirkan tuh ya, habis melahirkan lalu dia kepingin makan sushi dan datanglah chefnya. Chef ya bikinin sushi lah di rumah sakit tersebut. Ya katanya sih ada yang bilang sushi itu juga ada punya temennya. Terus kemudian apalah ya ya Mas Kaisang nurutin istrinya lah habis melahirkan, kan namanya pengen makan sushi ya, apalagi kalau anak presiden kan ya wajar-wajar aja sih menurut aku sampai panggil chef untuk bikinin sushi entah berapapun harganya. Nah ini kan menjadi rame karena dianggap pamer gitu. Nggak tahu lah, tapi sih menurut aku tuh begini, ini murni menurut aku ya, aku minta maaf kalau salah ya pendapatku. Jadi untuk sekelas menantu presiden gitu ya, makan seharga mungkin sushi lebih dari 10 juta, itu biasa aja sebenarnya. Cuman menjadi kurang bijak ya mungkin di tengah situasi yang serba sulit sekarang ini ketika itu diposting gitu. Nah sebenarnya bukan hanya menantu presiden loh. Misalkan aku nih ya, aku makan rame-rame sama keluargaku di seafood gitu, habislah mungkin 5 juta. Misalkan aku posting, pasti akan jadi omongan orang yang dibilang pamer lah, yang beginilah. Padahal kan ya duit-duit aku itu untuk sekelas aku. Nah sebenarnya kalau untuk sekelas menantu presiden, apalagi habis melahirkan, mungkin suaminya juga pengen memberikan sesuatu, namanya juga habis mempertaruhkan nyawa, melahirkan gitu ya. Kalau untuk makanan aja seharga ya segitu mah kecil lah ya, apalagi kayak Erina itu emang udah kaya dari dulu, ditambah dia menjadi menantu presiden. Yang menjadi permasalahan itu sebenarnya ya postingannya kurang pas, diposting pada saat memang situasi ekonomi seperti ini, orang cari duit susah, terus kemudian serba sulit lah dia memposting makanan yang segitu mahal. Nah itu loh yang jadi rame gitu. Resiko menjadi public figure atau ya menantu orang nomor satu di Indonesia, keluarga orang nomor satu di Indonesia ya seperti itu. Setiap hal yang dilakukan, bahkan ada yang ngomong nafas aja salah, itu yang memang sudah resikonya. Jadi sebenarnya ya sudah tahulah kalau memposting seperti ini bakalan rame seperti ini gitu loh. Jadi sekali lagi mungkin banyak yang nggak sependapat dengan Vitiku, ya minta maaf. Cuman ini memang murni my opinion gitu ya. Ya, sushi sebenarnya sedang tidak baik-baik aja ya. Kemarin Just Tip Sushi dan sekarang Omakase. Kayaknya ini adalah saat yang tepat gue untuk ngedukasi sedikit buat teman-teman apa yang dinamakan dengan danger zone. Kalau anak-anak Tata Boga mungkin yang pernah belajar HACCP pasti udah sering dengar sama danger zone ini. Jadi kalau kalian mungkin sebelumnya pernah dengar sebutan hot food serve hot dan cold food serve cold, itu berkaitan dengan danger zone ini. Jadi danger zone ini adalah rentang waktu di mana makanan itu bisa muncul bakteri, dan bakterinya ini tuh berkembang biak parah banget yang bisa menyebabkan keracunan kalau kita makan makanan tersebut. Dan ini tuh berlaku untuk ready to eat foods ya. Jadi kayak masakan yang udah jadi, ataupun kayak ready to eat vegetables, atau kayak sashimi. Sashimi walaupun dia mentah, itu kan bisa langsung dimakan. Jadi si temperature danger zone ini berada di temperatur 5 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Itu adalah rentan waktu di mana bakteri itu lagi berkembang biaknya. Makanya kalau kalian ke restoran yang proper, itu biasanya kalau kalian pesan makanan yang panas, itu biasanya piringnya panas juga. Kenapa? Karena ya untuk memaintain ini nih, suhunya untuk di atas 60 derajat. Nah kalau sushi yang sashimi gitu, yang mentah-mentah masuk ke kategori mana? Dia masuk ke cold food zone. Makanya kalau kalian ngeliat di resto-resto Jepang, itu biasanya kan nge-serve sashimi tuh di atas es ya kan. Jadi itu tuh untuk memaintain biar si sashimi-nya tuh ada di suhu yang tepat. Ini nih di bawah 5 derajat Celcius. Makanya kenapa kasus yang sushi kemarin itu fail, itu karena kan salmonnya mentah ya, dan itu cuma disimpan pakai cool box. Dan akhirnya rusak kan. Kenapa? Karena ya untuk bergantung pada cool box doang nggak akan bisa. Karena untuk nge-maintain suhu di kulkas aja tuh susah guys.
Bahkan kalau di hotel-hotel atau proper restoran biasanya tuh ada yang namanya cooling lock. Jadi buat tiap jam nge-absen suhu chillernya. Karena kalau sampai suhu kulkasnya turun, berabe, makanan tuh bisa rusak. Terus kalau soal omakase di rumah sakit gimana? Jujur gue nggak tahu ya, how is that even possible? Cuma kan aku cuma rakyat jelata, and setahu gue catering rumah sakit tuh biasanya lebih strict when it comes to their food safety dibandingin resto-resto biasa. Ya walaupun si omakase dibawa dari luar sih ya, cuma kayak berani banget sih, notabene kan itu rumah sakit yang kayak bakterinya banyak banget. But ya itu tadi ilmu gak seberapa mengenai si danger zone ini. Semoga bisa menambah ilmu sedikit-sedikit tentang ikan mentah ini. Erina Gudono ya nggak habis-habis. Kemarin jet pribadi. Sekarang apa? Makan sushi mahal di kamar rumah sakit. Bawa lagi tuh chef pribadi 2 biji. Kagak mikir apa rakyat Indonesia tuh lagi pada kesusahan. Ya suka-suka dia. Duit dia. Dia yang punya duit, ngapain lu pada yang heboh? Hah? Dia nggak minta duit lu pada, biarin aja. Dia pakai duit lakinya. Dia pakai duit dia pribadi juga. Ngapain lu pada heboh? Hah? Netizen-netizen yang pada komen nyinyirin dia tuh kebanyakan yang kagak punya duit, yang kagak mampu, yang miskin. Makanya nyinyir doang bisanya di kehidupan orang. Orang kaya kagak ada tuh yang nyinyir-nyinyirin dia di kolom komentar, kagak ada. Heboh banget lu pada, ah. Biarin aja. Dia kagak minta duit lu pade. Biarin. Heboh banget dah.